mau bahas masalah akte kelahiran. Hmm, Jadi gimana tuh? kemarin Aidan baru ngurus akte lahir dan Salah alamat kan? salah salah ini salah bukan salah alamat, salah tempat lahir. Tempat lahirnya salah. Ya kan alamat sih. Harusnya itu Melihat Marihat dibuat Pematang Siantar. Pematang spasi Siantar. Yang harusnya itu dia Pematang Siantar itu nggak ada spasi, langsung aja. Jadi itu salah, dan kata yang buat, iya, apakah sekarang Pematang Siantar yang resmi itu pakai spasi? Sementara kita tanyakan sama Pemkot, Pematang Siantar itu nggak pakai spasi. sambung. Disambung di ininya juga, di logo pemerintah kota. Pematang Siantar itu nggak ada spasinya, langsung. Nah, yang mau kita permasalahkan ini kan mereka yang salah ketik, tapi mereka tidak bertanggung jawab atas apa yang mereka ketik. Kita nggak bisa rubah itu gitu loh. Dan ketika itu dibahas, mereka nggak balas chat. Menurut Uma, seberapa penting sih akte kelahiran itu? Oh ya, penting lah. Karena menurut Uma itu data sampai dia akhir hayat ya, Seumur hidup. Jadi kayaknya kalau datanya itu nggak sungguh memang terjadi atau nggak bener real gitu, kayak ngerasa gimana ya gitu. Ya, satu nggak balance di kepala kita gitu. Ya. Jadi Kita lahir di sini, tapi kita harus mengatakan kita lahir di benar. Sama kayak tanggal lahir yang diubah-ubah itu. Kita sebetulnya lahir bukan di tanggal itu, tapi kita harus mengiyakan kita harus lahir di tanggal itu adalah kesebelan yang luar biasa. Itu konflik di kepala kita, di otak kita tuh konflik. Dan itu kan terjadi sama Uma sendiri kan, tahun lahirnya beda sama ijazah dan asli. Jadi itu sampai sekarang kan jadi kayak sebel gitu, sebel. Nah, rupanya sekarang kejadian sama Aidan, dia alamat lahirnya beda, yang kita sendiri pun tahu itu salah gitu kan. Tahu kan awalnya memang alasan yang pertama adalah, loh Bu, mau bilang gitu kan, tempat lahirnya salah kok, Pematang Siantar nggak Marihat kan gitu. Padahal udah dibuat Marihat, di situ udah diketik lagi biar nggak salah, maksudnya Marihat. Terus kata ibunya, iya ini harus ngikut surat keterangan lahir, karena di surat keterangan lahir itu Pematang Siantar ininya tanggal sebelum tanggal kan pembuatan surat Pematang Siantar tanggal sekian bulan sekian 2000 sekian. Itu jadi ikut itu sebenarnya salah ya, karena kan tempat kita melahirkan itu jelas-jelas bukan di kota Pematang Siantar. Kita di Kabupaten Simalungun, tepatnya di Marihat. Sebenarnya surat itu juga dari bidannya itu udah salah, tapi ya kita mau cuman bilangnya kan, mungkin dia membuat surat itu gitu kan, mengeluarkannya seperti itu dari zaman dia dulu sampai sekarang. Ya hanya prosedurnya aja sekarang yang berbeda mungkin kan, ya nggak tahu lah cemana prosedurnya sekarang. Nah, sampai di situ Mamas sudahlah, berat sebenarnya ya, sudahlah, oke. Kalau memang dia merujuk kepada surat keterangan lahir itu, ya udahlah. Tapi Bu, mau bilang, kalaupun memang dia harus di Pematang Siantar, ini tulisannya salah, bukan Pematang spasi Siantar.
tetapi pematang siantar tanpa spasi gitu loh. Dengan segala perdebatan muncullah lagi alasan yang ya semalam ibu baru ngurus juga data yang lain, orang lah disebutkan namanya. Iya ibu tanya juga, lupa ini kok pakai spasi. Kemudian jawabannya iya, sekarang yang resmi itu pematang spasi siantar. Padahal kan pematang spasi siantar itu adalah nama pematang siantar, tapi dulu kan Nggak tahu, mau cari di Google semua mengatakan pematang siantar. Wikipedia mengatakan pematang siantar, nggak sambung. Wikipedia itu kan dibuat jauh lama sih. Dan pematang siantar karena memang dulu sebelum elektronik itu banyak yang simpang siur, memang ada yang pematang spasi siantar, iya, soalnya ada yang P siantar. dia pun kayak taunya tuh pematang spasi siantar, cuman begitu masuk perkuliahan di komen sama dosen waktu itu salah ini gitu. Iya, memang pematang siantar karena di logo pemerintah kota Pematang Siantar, logonya itu kota Pematang Siantar, nggak di spasi. Kalau memang itu pakai spasi, logo itu pasti diganti pakai spasi, pasti. Nggak mungkin itu dipertahankan di logo itu. Jadi ceritanya tadi, Jadi Mama waktu itu semalam itu udah nggak dibalas sama dia. Satu hari Mas biarkan, tadi Mama telepon lah, Bu, gimana itu masalah akte itu. Jadi itulah yang dibilang dia, itu udah sekarang udah siantar, pematang spasi siantar gitu. Cerita ini itu udahlah. Terus udahlah Bu, gini aja lah, ini solusi dari aku. Oh terus dia ini ada bilang ini, ini pun si ini bidannya yang salah ini, kenapa dibuatnya pematang siantar, harusnya dibuatnya Silampuyang atau Marihat gitu kan. Karena untuk yang sekarang itu mau dia lahirnya di Marihat, mau dia lahirnya di Silampuyang, Karangkeri atau dimanapun itu, yang tercantum nanti nama kota atau kabupatennya. Nama kota dan kabupatennya. Misal lahir di Silampuyang, nanti yang Simalungun gitu kata ibu itu. Oh gitu ya, jadi kan sudah simpang siur nih, ini lahirnya di Simalungun kok jadi di kota Pematang Siantar kan gitu. Jadi di telepon itu udah Bu, gini aja solusi dari aku, ku bayar semua biayanya, anggaplah kita ini buat ulang, tapi ubah Pematang Siantar ini jadi Simalungun, bilang gitu. Terakhir ibu tuh, oh iya gitu, yaudah biar ibu hubungi dulu operatornya ya, katanya gitu. Oke Bu, gitu saran dari aku, mau bilang gitu. Udah tutup telepon, nanti Bu kabari ya di chat dia. Oke Bu. Tetapi kan nggak semua orang punya uang, nggak semua orang untuk menyelesaikan masalah itu. Kebetulan Mama nggak mau ambil posisi. Yang pertama, pematang spasi siantar udah salah. Kalaupun memang dia harus pematang siantar, nggak pakai spasi, Mama terima gitu loh. Ini tulisannya udah salah dan dia juga nggak lahir di situ. Udahlah, nggak mau ambil pusing, ku bayar berapapun biayanya, ganti menjadi Simalungun. Jadi gitu ya. Dan mereka kayak ada duit, oke. Ada duit, oke. Sekarang zaman sekarang apa yang nggak ada duit nggak bisa. Jadi klarifikasi buat teman-teman, sebetulnya buat itu nggak bayar, tapi untuk jasa ya kita nggak kesana kemari itu ya nggak ribet, ya udahlah kita kasih jasanya gitu. Dan nggak ada solusi karena kita mau ngotot juga itu harus diganti ini segala macam,
nggak akan diganti mereka kalau nggak ada Bahkan sekarang semuanya kan udah serba elektronik nih. serba elektronik. Kadang-kadang ada orang yang minta apa sih namanya kalau kayak gitu, administrasi data tuh nggak dikasih benda elektroniknya ya. Iya betul. Jadi Karena sesuatu yang kayak gitu tuh masih nggak semua orang paham masih gitu. ya, di kalangan bawah itu masih nggak paham kakak elektronik itu yang Kasihan bagaimana. sih sebenarnya. Kasihan, nanti itu kita bahas di video selanjutnya masalah kakak yang hitam putih sekarang yang banyak orang nggak ngerti. Kembali ke akte lahir tadi, kenapa itu sangat penting? Ada contoh gini, kita mau mendaftar SD misal dan SMP, misal SMP-nya tuh di kota, kita berada di Simalungun, kita lampirkan akte itu, nanti keluar ijazahnya itu Pematang Siantar, karena orang Pematang Siantar itu udah paham Pematang Siantar itu nggak pakai spasi, iya kan, dibuatnya lah nggak pakai spasi. Nah, SMP, SD, SMP, SMA kita di kota, Pematang Siantar nggak pakai spasi. Jadi beda. Tiba ada urusan sesuatu yang membutuhkan semua data keakuratan itu, di situ terbenturnya akte kita Pematang spasi Siantar, yang lainnya Pematang Siantar. Ngurus akte itu nggak semudah kita ngurus KK, nggak semudah kita ngurus KTP. Nggak tahu sekarang tak mudah ya, kayaknya akte itu susah karena dia dibuat sedini mungkin. Dialah dasarnya bahwa anak ini orang Indonesia. Kalau orang baru lahir, inilah dasarnya akte lahir itu. Gitu loh. Menurut macam mana? Iya, sama. Ya, solusinya gimana kalau misalnya kejadian kayak gitu? Misal Mamas nggak bilang suruh ganti tuh, Uma bakal terima nggak itu dia Pematang spasi Siantar? Bakal kepikiran kan seumur hidup. Jadi anak kita nanya, "Mah, sebetulnya Aiden itu lahir di mananya?" Kok dia Pematang Siantar mah? Iya. Gimana Pematang Siantar ini mah? Enggak, Aiden itu lahirnya di Silampuyang atau di Simalungun gitu. Jadi ketika dia ditanya, "Aidan lahir di mana?" Di Simalungun, Bu. Loh, tapi ini Pematang Siantar. Iya, itu salah. Aidan lahirnya di Simalungun. Tapi ditulisnya di Pematang Siantar. Jadi panjang gitu loh. Padahal cuma sekedar tempat lahiran misal waktu Mamas ngajak kenalan adik waktu itu. Adik lahirnya kelahiran tahun berapa? Nah, adik bakal jawab yang mana? Yang di KTP atau yang di asli? Asli kan? Tapi ketika ditengok KTP-nya, no, kok anak ini? Jadi nggak tahun itunya lahir. Jadi kan susah kan, jadi panjang kan urusannya. Jadi masalah data ini nggak main-main. Banyak orang tua yang sepele dengan masalah data ini. Jadi akhirnya terbentur pada posisi yang sulit. Udah nggak bisa ngapa-ngapain. Nggak bisa ngapain. Ngurusnya akte susah. Kan banyak sekarang. Harusnya pekerjaan itu selesai 1 hari jadi mundur. Jadi gitu kan. Yang di akte beda, di ijazah nanti ada yang beda, di KTP ada yang beda, nggak teratur jadinya, nggak teratur. Nah itu yang membuat kita itu harus jeli teliti dan memang harus tersusun rapi. Di mana lahirnya, ya udah buat di situ, jangan di tempat lain, karena itu akan menjadi beban di pikiran kita. Dan itu sebenarnya hak kita ya sebagai warga negara, kita memperoleh data-data yang benar gitu. Jadi kalau misalnya mau memperbaiki atau apa, silakan gitu, jangan takut, jangan kayak tapi urusannya repot loh, ini gini. Karena kan kadang-kadang kita malas ngurus itu karena gitu kan, karena kayak disusahin. Iya betul.
nggak dipermudah. nggak dipermudah itu. Jadi kayak kita ya udahlah biar aja Jadi gitu. mereka yang mempersulit, mereka juga yang mengeluh. Jadi contoh kasusnya itu kayak gini. Misal kita ada, katakanlah bantuan gitu, ya. Bantuan. Jadi bantuan itu berurusan dengan data. Oke. Pada awalnya Nama nah, kita terdaftar. seperti ini. Enggak, awalnya kita buat ini dulu, buat akte dulu. Akte, dan terjadi kesalahan nama. Kesalahan nama. Oke. Dan apa namanya? Namanya salah dan kita nggak bisa merubah itu karena mereka nggak mau, males apa segala macam lah, cengkuneknya, ya kan, cengkuneknya. Jadi misalnya hurufnya kurang satu misalnya kan, Muhammad aturnya kan double M, ini tidak double M. Kemudian dia buat KTP namanya double M-nya, Muhammadnya. Ketika mereka mensinkronkan data, Bu ini aktenya mana yang betul, ini KTP apa KTP. Jadi kok di akte salah. Iya, semalam kok nggak diganti, kata si pengurusnya ini. Kok nggak diganti, harusnya diganti. Nggak bisa Pak, susah gantinya di sana, cengkuneknya banyak kali. Nggak bisa nih Pak, kayak gini kan, Nggak jadi dapat lah ibu. nggak jadi dapat lah bantuannya kan, jadi repot kan. Nah di situ kita harus jelinya, karena apa ya, dibilang mereka ini sembrono, nggak tahu juga macam mana kerjanya. Karena memang gimana ya dibilang, memang mereka itu nggak mengerjain cuma satu dua, tapi kan ini memang resiko. Ya itulah kerjaan mereka, dan kita juga bayar jasa, bayar jasa. Pokoknya data-data itu usahakan. Kalau misalnya udah terjadi sama kita, oke, selesai di kita, sama anak kita jangan sampai salah lagi. Iya, kalau orang-orang dulu wajar lah. Kalau untuk sekarang teliti, jangan sampai satu huruf pun salah. Iya. Itu aja, sekian video kali ini, kita mau tidur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.